Episode 123. Suamiku seorang CEO. Di belakang mobil beberapa rombongan yang ikut ke Kua, termasuk mobil sedan hitam yang ditumpangi Mak Isah dan Della. Del, Bibi minta tolong padamu, bersikaplah yang wajar pada Harlan dan Lupita. Jadi sekarang Bibi sudah pro dan membela Lupita. Secepat itukah Bibi merestui hubungan mereka? Bibi bisa apa? Mereka saling mencintai. Bibi tidak ingin egois seperti dulu, memusuhi Lupita sama saja menabuh genderang perang dengan Harlan. Bibi tidak bisa memisahkan Harlan dan Lupita. Jadi Bibi mengaku kalah dan tak mau berjuang. Berjuang untuk siapa? Aku Bi. Della mendengus kesel, bukankah Bibi yang sejak awal ingin aku berdampingan dengan Kak Harlan? Kenapa sekarang Bibi berubah pikiran? Della cukup. Bibi tidak ingin bermusuhan dan kehilangan anakku Harlan. Biarkan anakku bahagia dengan wanita pilihannya. Anak? Bibi bilang. Kak Harlan itu bukan anak kandung Bibi. Selamanya Bibi tidak akan pernah punya anak karena Bibi mandul. Plak. Sebuah tamparan telak mendarat di pipi Della, kurang ajar sekali mulutmu Della. Maki Mak Isah dengan wajah memerah. Della memengagi pipinya yang terasa panas. Ia terdiam dan memalingkan wajahnya keluar jendela. Ada amarah yang tersimpan di benaknya. Awas saja kau Bi. Kau yang memulai gendang perang ini padaku, akan aku hancurkan kalian semua. Ancam Della dalam hati. Setengah jam kemudian mobil masuk ke dalam perkantoran Kua. Mereka turun setelah mobil terparkir. Ines membentangkan sebuah payung untuk Lupita. Mentari pagi sudah menampakkan sinarnya dengan malu-malu. Mereka berdua berjalan lebih dahulu setelah mendapat penyambutan dari karyawan kantor Kua. Harlan dan William mengikuti dari belakang. Mereka masuk ke dalam ruangan dan duduk di sebuah kursi yang sudah tersusun rapi. Ada 4 buah mobil iring-iringan masuk ke dalam halaman kantor urusan agama. Untuk mempersingkat waktu, Harlan dan Lupita dipersilakan untuk duduk di sebuah kursi yang sudah disediakan berhadapan langsung dengan penghulu dan wali nikah. Sebelum duduk bersama, Ines mengalungkan untaian bunga melati ke leher Lupita yang berbalut kebaya brokat putih. Mak Isah juga mengalungkan untaian bunga melati sebagai syarat sah pernikahan. Harlan yang berbalut jas putih, terlihat gagah dan tampan. Mak, doakan aku agar lancar dalam membacakan ijab gobul. Harlan meminta restu dengan mencium punggung tangan ibu asuhnya. Tentu Len, doa Mak selalu menyertaimu. Mata Mak Isah berkaca-kaca karena haru, ia memeluk tubuh Harlan, pria bule yang sudah ia asuh sejak umur 5 tahun saat di Belanda. Dan di usia 10 tahun ikut bersamanya pulang ke kampung, sebab ada tragedi saat itu. Bu, aku juga mohon restu agar bisa jadi istri yang baik untuk Mas Harlan. Lupita meraih tangan Mak Isah dan menciumnya taksim. Sebuah P3 lukan hangat wanita parubaya itu berikan pada Lupita. Tentu nak, ibu merestui kalian berdua. Kebahagiaan Harlan terletak padamu Lupi, gantikan ibu untuk mengurus semua kebutuhan Harlan. Lupita mengangguk seraya mengurai P3 lukannya. Mereka berdua duduk berdampingan di depan penghulu dan wali nikah. Harlan menjabat tangan wali nikah dari Kua, karena ayah dan paman Lupita sudah meninggal. Sementara William sebagai saksi nikah. Saya nikahkan dan kawinkan engkau Georgi Vandeles bin Alfredo bersama putri kami Lupita Andriani dengan mas kawin 1 unit rumah dan mobil sedan dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawinnya Lupita Andriani dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Sah? Tanya penghulu. Sah. Seru William diikuti suara yang lainnya. Alhamdulillah. Pak penghulu mengangkat kedua tangannya dan membaca doa. Harlan dan Lupita membubuhi tanda tangan di atas buku nikah masing-masing. Kini keduanya sudah sah menjadi sepasang suami istri secara hukum agama dan negara. Semoga kalian berdua menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, warahmah. Ujar Pak Penghulu berjabat tangan pada kedua mempelai. Dengan malu-malu,
Lupita mengsatu punggung tangan suaminya Taksim. Harlan mengsatu hangat kening istrinya. Ada yang berbeda dari pernikahan mereka yang sederhana. Dulu mereka menikah karena digerebek, seakan ada keterpaksaan. Namun, hari ini mereka menikah karena cinta dan ketulusan. Lupita meneteskan air mata dan teringat sosok ayah dan ibunya yang sudah tidak ada sejak ia berusia 7 tahun. Kenapa menangis? Harlan menatap wajah istrinya dan mengusap lembut air matanya. Aku teringat ayah dan ibu. Hicks. Harlan menarik Lupita dalam pelukannya, ada aku yang akan menjagamu sekarang. Kita akan selamanya hidup bersama dan melanjutkan mimpi orang tua kita, memiliki keturunan dan hidup bahagia. Lupita masih menangis terisak di dada bidang suaminya. Rasa sesak dan himpitan sudah terbebas. Kini ia sudah sah dan menjadi satu-satunya ratu di hati Harlan. Tidak ada yang perlu ditakutkan lagi selama ada Harlan di sampingnya. Ini hari bahagia kita, nanti jadi jelek kalau nangis terus. Goda Harlan dan disambut kekeh dari yang lain. Lupita baru tersadar saat mendengar suara tawa mereka. Ternyata masih banyak orang yang memperhatikannya. Ijab Gobul berjalan dengan lancar. Beberapa tamu yang hadir ikut mendoakan dan bersalaman dengan kedua mempelai. Lupita akhirnya kau resmi juga jadi istri CEO. Selamat ya. Semoga bahagia. Ines memtigaluk erat sahabatnya dan disambut tigalukan hangat istri CEO itu. Ingat, kau harus secepatnya menyusul. Lampu hijau sudah William berikan. Bisik Lupita, begitu semangat menjodohkan Ines dan William. Ines mengurai tigalukannya dengan mata mendelik, tidak usah khawatir. Aku pasti akan menikah, tapi untuk pria bule itu aku tidak mau. Kenapa? Bukankah kau mencintai William? Itu dulu, sekarang tidak lagi. Aku masih benci dan sakit hati. Kau yakin? Benci itu kan benar-benar cinta. Lupita terkekeh. Ish, apaan sih? Aku akan mengikuti arus, dan ingin dia berjuang kalau benar-benar tulus mencintaiku dan bukan karena ada sesuatu atau paksaan. Baiklah, semoga William benar-benar tulus dan mau berjuang untukmu. Will, kau dan Ines ke kantor sekarang, tolong selesaikan pertemuan hari ini dengan PT Samudera. Jangan kau bocorkan dulu pernikahan kami, seperti permintaan istriku. Baik Tuan. Tak jauh dari Harlan dan William ngobrol. Seseorang berjalan ke arah Lupita. Kak Lupi. Ines dan Lupita menoleh dan mencari asal suara itu. Della. Della berjalan mendekat dengan senyuman palsu di B1 birnya. Kak selamat ya, semoga bahagia. Della mengulurkan tangannya. Lupita sedikit terkejut dan terdiam. Ia menoleh ke arah Ines akan minta pendapat padanya. Ines mengangguk samar. Lupita menerima uluran tangan Della. Della tersenyum dan memtigaluk tubuh Lupita. Kita lihat saja Lupita. Kebahagiaanmu tidak akan lama lagi, aku tidak bisa memiliki Kak Harlan, kau pun tidak bisa memilikinya. Batin Della tertawa jahat. Sayang, kita harus secepatnya ke hotel. Suara Harlan terdengar lirih, saat melihat Della memtigaluk istrinya. Della mengurai tigalukannya dan tersenyum sumringah, menutupi lukanya yang teramat dalam karena penolakan Harlan, dan lebih memilih Lupita. Kakak selamat ya. Della berjalan mendekat dan mengulurkan tangannya pada Harlan. Jangan menolak uluran tanganku Kak. Aku selalu mendoakan kebahagiaan kakak. Aku adalah saudara yang selalu menemani hari-hari kakak di kampung. Ucap Della mengingatkan Harlan tentang masa lalunya. Harlan yang sedikit ragu, menerima juga uluran tangan Della, refleks Della masuk ke dalam pelukan Harlan. Biarkan aku memtigaluk kakak sebentar sebagai seorang adik, Kak. Suara Della parau bersama tetesan air mata, sampai kapanpun, aku akan terus mencintai kakak, walau hati ini sakit. Kakak telah memilih wanita itu. Sudah jangan seperti ini Del, tidak enak dilihat orang lain, terlebih istriku. Tolong jaga perasaannya. Lupita berjalan mendekat dan menarik tangan Della, maaf Della, tidak pantas memtigaluk suami orang di depan umum, ingatlah batasanmu.
Della terpaksa mundur karena tarikan tangan Lupita. Aku memtigaluknya sebagai seorang adik pada kakaknya. Della berargumen. Baiklah, hari ini aku maafkan, karena ini hari bahagiaku, dan pelukan itu adalah untuk yang terakhir. Tekan Lupita dan merangkul tangan Harlan berjalan ke arah parkiran, diikuti Ines dan William. Della menghentakkan kakinya dengan kedua tangan terkepal. Episode 124. Di parkiran Harlan berbicara pada Ines sebelum masuk ke dalam mobil. Ines, hari ini kau dan William datang ke Hotel Horizon, ada pertemuan dengan PT Samudera. Tolong kau buat presentasi, agar mereka menandatangani kontrak kerjasama. Ines mengangguk kecil seraya melirik William. Baik tuan. Kau gunakan sedan hitam itu, aku dan istriku naik sedan putih diantar Pak Basir. Ibu asuh dan Della. Mereka diantar Pak Kohar, supir kantor. Setelah cipika-cipiki Lupita naik ke dalam mobil, ikuti Harlan duduk di sampingnya. William masuk ke dalam sedan hitam dan duduk di depan kemudi. Ines membuka pintu mobil belakang dan duduk. Siapa suruh duduk di belakang? Kau pikir aku supirmu? Decak William. Hah? Maksud tuan? Dahi Ines mengkerut. Jangan pura-pura bodoh, cepat pindah ke depan. Iya. Ines terlihat gugup dan membuka pintu mobil, lalu pindah di samping William. William membunyikan klakson saat mobilnya mendahului mobil Harlan. Ayo Pak, jalan. Perintah Harlan. Siap tuan. Pak Basir melajukan mobil dengan kecepatan sedang menuju Hotel Bintang 5 yang sudah dipesan William, tempat untuk sepasang pengantin sah menghabiskan waktu bersama, tanpa terganggu oleh pekerjaan dan aktivitas apapun. Sayang, bagaimana perasaanmu hari ini? Tanya Harlan, menarik istrinya ke dalam pelukan. Aroma parfum mint sangat Lupita suka, membawanya ke dalam kehangatan. Lupita mengendus aroma parfum maskulin milik suaminya. Hei, kau mengendus begitu seperti kucing. Harlan terkekeh. Entahlah mas, aku sangat suka aroma tebu mas dengan parfum mint, fantasiku semakin liar. Mata Harlan membulat. Untung saja Pak Basir tidak mendengar celotehan Lupita yang berani terang-terangan pada suaminya. Sejak masuk ke dalam mobil Pak Basir sudah memakai handset, mendengarkan lagu dangdut koplo kesukaannya. Pak Basir sangat paham dan tak ingin mengganggu kemesraan suami istri di belakangnya. Wah, istriku semakin nakal. Jangan salahkan mas kalau sampai nggak bisa bangun. Bisiknya tersenyum penuh kemenangan. Lupita mendelik tajam, apa-apa. Ish, jangan kejam-kejam dong mas. Gerutu Lupita dan mencubit lengan suaminya. Sakit sayang. Abis nyeselin. B1 bir merah itu mengerucut, membuat Harlan gemas dan tergoda. Harlan menarik dagu istrinya yang masih bermanja di P3 lukanya. Harlan meraup B1 bir merah Lupita, membuat Lupi melotot melihat perbuatan suaminya yang tak sabaran. Lupi sangat malu mendapat serangan mendadak, karena posisi mereka di dalam mobil. Bagaimana kalau Pak Basir melihat adegan mesra itu? Namun apalah daya, ia tak bisa menolak kesatunginan suami bucinnya. Mobil sedan hitam masih melaju dengan kecepatan sedang. Terik matahari sangat menyengat, pantulan cahayanya masuk melalui kaca mobil. Tuan, apa saya boleh bicara? Tanya Ines, yang sejak tadi gelisah dan ingin bertanya, namun melihat wajah dingin William ia urungkan, pada akhirnya ia beranikan diri untuk bicara. William menoleh sekilas, bicaralah. Apa kita akan langsung prestasi ke Hotel Horizon? Iya, jam 1 siang kita sudah harus berada di sana. Tapi tuan, saya belum ganti pakaian. Masih pakai kebaya. Bisakah saya pulang dulu untuk ganti pakaian? Cilit. Mobil berhenti tepat di lampu merah. William menatap tajam, berapa lama jarak menuju rumahmu dengan hotel? Ines menggeleng karena ia tidak bisa memastikan waktunya. Ditatap seperti itu, Ines menunduk. William mengangkat tangan dan perlihatkan jam ke arah Ines, sekarang sudah jam 11:30, kau lihat ini. Lampu merah sudah berubah warna hijau.
William melajukan mobil kembali, butuh waktu berjam-jam untuk ke rumahmu dulu, lalu ke hotel. Apa kata klien kalau kita tidak tepat waktu, itu akan mengurangi kualitas kerjasama kita di mata mereka. Ines menghela nafas panjang, maaf. Hanya itu yang keluar dari B1 bir tipis Ines. Ines tahu William seorang profesional dan jam terbangnya sangat tinggi, penting baginya menjaga image yang melekat pada dirinya. Pekerja keras, disiplin dan sangat menghargai waktu. Kau buka tas kerjaku dan kau pelajari dulu materi yang sudah aku buat. Ines sedikit kaget, seorang William bisa percaya padanya. Cepat ambil, kenapa bengong? Masih ada waktu 1 jam untuk bisa presentasi. Iya. Ines mengambil tas kerja William yang berada di atas dashboard, dan membuka resleting tas kulit hitam itu. Map yang mana? Di sini banyak sekali file. Kau ambil map biru dan pelajari dulu isinya. Kau paham bukan? Ines mengeluarkan map biru, paham tuan. Ucapnya sedikit ragu. Tapi, waktu 1 jam, aku nggak yakin bisa hafal semua materi ini. Ines membulak-balikan lembar demi lembar. Kau ambil intinya saja. Aku yakin kau pasti bisa. Ucapnya lembut dan tersenyum pada Ines. Dek, dek, dek. Mendapat senyuman manis dari William, jantung Ines bertalu-talu bagai gendang yang sedang ditabuh. Iya, semoga aku bisa. Astaga, tampan sekali sih kalau lagi tersenyum. Coba setiap hari dia tersenyum seperti ini, pasti semangat kerjaku bertambah. Eits, apa tadi aku bilang? Ralat. Aku tidak suka dengan senyumannya, karena itu palsu. Cih. Gerutu Ines dalam hati. Aku harus kuat menahan godaan dari tuan angku ini. Semoga saja imanku kuat. Desahnya, masih membaca materi dalam lembar kertas itu. Jam 12:30 mobil masuk ke dalam area Hotel Horizon. William memarkirkan mobil di depan lobi. Ia berjalan masuk ke dalam room diikuti Ines yang berjalan agak lamban. Ines sedikit repot dengan kebaya ketat yang melekat di tubuhnya. Sialan cepat sekali jalannya. Apa dia belum sadar juga aku masih pakai kebaya? Bisa-bisa aku jatuh kalau ikuti jalannya. Gerutu Ines di sela langkahnya menuju tempat yang sudah disepakati. Ines terengah-engah saat sudah berdiri di belakang William untuk menunggu lift turun. Ting! Pintu lift terbuka, ia masuk mengikuti langkah William. Lift berhenti di angka 18. William keluar lebih dulu saat lift terbuka, diikuti Ines. Ines. Tiba-tiba seseorang memanggil namanya setelah keluar dari pintu lift. Ines menoleh sumber suara itu. Damar. Kau sedang apa kesini? Look, kau cantik banget. Puji Damar, apa kau mau menghadiri undangan pernikahan? Bukan. Aku mau prestasi dari perusahaan Vandeles. Hah? Jadi kau bekerja lagi di sana? Bukankah kau sudah memutuskan kerja di perusahaan Vandeles? Iya. Nanti aku ceritakan. Kau sendiri ada apa di sini? Kau juga nanti akan tahu kenapa aku berada di sini. Waktu kita nggak banyak. Tolong profesional lah. Tiba-tiba William sudah berdiri di depan mereka dengan tatapan tak suka. Asisten itu. Bukankah dia yang sudah menghinamu? Jadi sekarang kau datang bersamanya. Sudah, nanti aku jelaskan. Aku kesana dulu. Ines melangkah cepat meninggalkan Damar. Ines masuk ke dalam rooms yang sudah tersedia meja bundar dengan 8 kursi melingkar. Taplak putih mendominasi warna gold di atas meja. Masih ada waktu 15 menit untuk presentasi. Lebih baik kau makan dulu, kita sudah melewati jam makan siang. Ines mengangguk, kebetulan ia memang sangat lapar sejak tadi. Ia mengambil hidangan yang sudah tersedia di atas meja dan menikmati makan siang. Sesekali William mencuri pandang wajah Ines, walau tadi ia sempat kesal, melihat Ines bicara pada Damar. Tepat pukul 1 siang. Semua sudah hadir di dalam ruangan. Ines baru tahu, kalau Damar sudah bergabung di PT Samudera. Buktinya ia hadir di acara itu. William berdiri dan membuka kata sambutan,
Ia meminta maaf atas tidak kehadirannya Presdir Georgi. William mempersilahkan Ines untuk presentasi. Awalnya ia gugup. Namun, dengan penuh percaya diri, Ines sanggup menyelesaikan presentasinya di depan klien. Mereka bertepuk tangan dan kagum pada Ines, bahkan Ines mendapat pujian dari Direktur PT Samudera. Semua terpesona pada Ines hari itu, bukan hanya pintar berbicara di depan klien, namun, Ines terlihat cantik dan seksi dengan balutan kebaya pink. Melihat banyak pujian untuk Ines membuat hati William panas. Ines yang duduk di samping William, tersenyum tipis mendapat aplaus dari Pak Anton, Direktur Samudera yang berdiri untuknya. "Jangan genit," bisik William kesal, lalu menarik tangan Ines, dan menggenggamnya kuat di bawah meja. Ines terperanjat kaget walau ia tutupi dengan senyum. Tak menyangka perbuatan William yang terlihat cemburu.